Halo guys, kembali lagi di Cerita Investasi bareng Sonia part 5. Mungkin buat teman-teman yang belum kenal, jadi nama aku Francisca Sonia. Kalian bisa panggil aku Sonia. Aku selama ini tuh backgroundnya berkesimpung di bidang finance dan udah menjadi investor saham ataupun trader selama kurang lebih 6 tahun. Karena ini part 5, untuk teman-teman yang belum nonton part 1 sampai part 4, aku harapkan teman-teman nonton yang part-part sebelumnya dulu ya, biar pembahasannya nggak ketinggalan. Jadi teman-teman bisa catch up dan ngikutin yang part 5-nya ini. Di part 5 kali ini, aku mau jelasin ke teman-teman semuanya perbedaan antara investasi di saham, jangka panjang, dan juga jangka pendek. Bedanya tuh apa gitu. Jadi yang pertama, kalau misalnya di saham itu istilahnya ada dua. Ada yang namanya investor, ada juga yang namanya trader. Investor itu adalah orang-orang yang biasanya investasi jangka panjang. Jadi mereka itu bisa hold atau ambil profit setelah 1 tahun gitu. Setelah 1 tahun harganya naik, baru mereka akan ambil profit. Kalau misalnya yang namanya trader, itu adalah orang-orang yang jangka pendek gitu, jual beli sahamnya. Jadi dia baru dibeli sebentar sahamnya, nanti kalau naik dikit dijual, lalu beli lagi di harga yang lebih murah, lalu kalau naik lagi dijual. Kayak gitu, beli, jual, jual, beli, jual, beli, kayak gitu terus. Itu namanya trader. Nah, kalau misalnya trader itu dia di jangka pendek, jadi mainannya dia itu saham-saham yang lebih fluktuatif biasanya. Nah, aku kan kebetulan udah pernah jadi investor, udah pernah juga jadi trader gitu kan. Dulu aslinya itu, jadi mungkin cerita sedikit, dulu aku adalah investor. Aku dulu invest buat jangka panjang gitu loh guys, pertama kali masuk ke saham. Nah, setelah itu, di akhir-akhir ini tuh aku jadi trader. Aku tapi lebih ke kayak swing trader gitu sih. Kayak bukan tiap hari yang mantengin setiap saat, karena aku kan juga kerja full time. Tapi aku ngelihatin pergerakan kayak berita-berita gitu, kondisi ekonomi. Jadi kalau misalnya bisnis lagi bergerak, atau ada kayak berita-berita secara politik yang mengubah harga saham gitu. Selanjutnya pertanyaannya adalah, saham-saham apa aja sih kak yang termasuknya saham-saham yang biasanya orang investasikan untuk jangka panjang, dan saham-saham apa aja yang biasanya orang-orang investasikan itu untuk jangka pendek. Untuk jangka panjang itu biasanya orang-orang akan cenderung untuk ambil perusahaan-perusahaan yang secara fundamental itu lebih bagus, dan juga biasanya itu yang kalian kenal dalam kehidupan kalian sehari-hari gitu. Contohnya misalnya ada BBCA, itu Bank Sentral Asia, terus ada juga ICBP, itu punyanya Indofood, ya kan? Terus ada juga yang namanya UNVR, itu Unilever Indonesia. Biasanya saham-saham yang udah ada di sekitar kita produk-produknya gitu. Nah, kalau untuk yang trader atau orang-orang yang biasanya itu jual beli saham dalam jangka pendek, biasanya mereka itu ambil saham-saham kayak Antam, Aneka Tambang itu ANTM, lalu juga PTBA, lalu ada juga ITMG. Biasanya sih ya, kalau yang aku amatin, orang-orang itu cenderung ngambil saham-saham yang dia naik atau turunnya itu drastis gitu. Jadi kayak sebentar naik, sebentar turun, yang fluktuatif. Nah, kalau aku pribadi, kan aku udah pernah jadi investor, pernah juga jadi trader. Kalau selama aku jadi trader, itu aku sukanya itu adalah sektor-sektor komoditas. Jadi yang biasanya aku mainin itu adalah saham-saham di sektor tambang. Itu aku masuk tambang, batu bara gitu. Dan juga saham-saham yang ada di sektor kelapa sawit. Aku biasanya masuk yang itu, yang harga CPO itu. Jadi kayak kalau nggak Astra Agung Lestari, juga ada juga LSIP gitu. Nah, itu biasanya aku masuknya ke sana kalau untuk trading. Tapi kalau untuk investing, itu aku masuknya ke saham-saham kayak Astra Internasional, lalu juga saham-saham bank, lalu juga saham-saham kayak Indofood, saham-saham lain, pokoknya yang dia itu kecenderungannya harganya naik. Seperti itu guys. Jadi kalian mulai dari sekarang itu bisa tentukan apakah kalian mau jadi investor atau kalian mau jadi trader, atau kalian mau kombinasiin dua-duanya gitu. Itu juga bisa. Kayak aku sekarang, itu aku jadi investor juga, jadi trader juga. Tapi aku punya 2 account yang berbeda, jadi pakai 2 sekuritas yang berbeda. Yang satu dipakai buat invest, jadi untuk jangka panjang, dan yang satunya lagi itu buat jangka pendek untuk trader, biar nggak kecampur gitu portofolionya. Nah, mungkin sekian untuk pembahasan di Cerita Investasi bareng Sonia part 5. Stay tune untuk video-video berikutnya, dan kalian harus bisa nentuin kalian mau jadi investor atau jadi trader dari sekarang. Selamat mencoba guys, semoga cuan ya.